Halo movie lover, apa kabar? Semoga kalian selalu diberikan kebahagiaan ya. Kali ini aku akan menceritakan sebuah film. Film ini menceritakan seorang pembunuh berantai yang sangat rapi menutupi identitasnya. Penasaran siapakah pembunuh berantai ini sebenarnya? Yuk simak alur ceritanya. Film ini berlatar di Korea Selatan selama masa pandemi COVID-19. Sejak jumlah pasien menurun, masyarakat diperbolehkan untuk tidak memakai masker. Namun pada akhirnya, masih banyak masyarakat yang memakai masker karena sudah menjadi gaya hidup. Bicara soal gaya hidup orang Korea, di film ini juga diperlihatkan bagaimana hampir setiap aktivitas harian mereka selalu berhubungan dengan ponsel. Baik itu makan, bekerja, shopping, sampai mau tidur pun semuanya tak pernah terpisahkan dari yang namanya ponsel. Setelah itu, kita pun diperkenalkan dengan tokoh utama dari film ini yang bernama Lee Nami. Di suatu malam, Nami yang sedang mabuk terlihat di dalam bis dalam perjalanan pulang. Lalu saat ia keluar, Nami tidak sadar telah menjatuhkan ponselnya di bus tersebut. Ponsel Nami kemudian diambil oleh seorang pria bernama Oh Jung Yong. Jung Yong adalah ahli keamanan digital yang membuka toko reparasi ponsel di sebuah pusat perbelanjaan. Akibat pandemi, toko Jung Yong menjadi sepi pelanggan, sehingga ia pun lebih sering menghabiskan waktunya di rumah. Keesokan paginya, ponsel Nami sempat ditelepon oleh temannya, sehingga ia pun tahu bahwa ponsel Nami telah menghilang. Agar tidak terlihat mencurigakan, Jung Yong mengangkat telepon tersebut sambil menggunakan aplikasi khusus yang mampu mengubah suaranya menjadi perempuan. Di akhir percakapan dengan teman Nami, Jung Yong berjanji akan mengembalikan ponsel Nami di kafe milik ayahnya. Setelahnya, Jung Yong bolak-balik gagal membuka ponsel Nami karena ia tidak tahu apa passwordnya. Merasa kesal, Jung Yong pun akhirnya melancarkan trik jahat untuk membuka ponsel Nami. 괜찮아요. 혹시 지금 어디 계세요? 제가 계신 곳. Jung Yong memulai triknya dengan membanting ponsel Nami sampai layarnya rusak. Selanjutnya, Jung Yong mengabari teman Nami soal kerusakan ponsel tersebut. Dengan cerdik, Jung Yong mengarahkan Nami ke toko servis ponsel miliknya dan memastikan biaya reparasinya gratis. Tak lama kemudian, Nami berangkat ke toko servis Jung Yong. Sesampainya Nami di lokasi, Jung terlihat memakai masker, sehingga Nami tidak tahu wajah aslinya. 안녕하세요. 제 폰 여기 맡겼다고. Jung Yong lalu memberikan formulir permintaan reparasi yang wajib diisi oleh Nami. Nami sempat kaget melihat formulir itu, karena meminta password ponsel milik pelanggannya. Namun, karena ingin ponselnya cepat diperbaiki, Nami akhirnya menuliskan password ponselnya. Di tengah proses perbaikan, Jung Yong gerak cepat menginstal aplikasi pengintai tanpa sepengetahuan Nami. Jadi, selain berhasil mendapatkan password, Jung Yong juga kini bisa mengintai ponsel Nami dengan memanfaatkan kamera dan mikrofon ponsel. Bahayanya lagi, Jung Yong dapat mengoperasikan ponsel Nami dari jarak jauh, dan meskipun layarnya sedang mati. 오, 잘 됐네요. 새 거 같아. Nami akhirnya pulang tanpa menyadari ponselnya sudah disadap oleh Jung Yong. Sejak melakukan pengintaian ini, Jung Yong jadi mengetahui aktivitas dan kebiasaan Nami sehari-hari. Bahkan sekarang, ia sudah tahu apa yang disukai dan tidak disukai oleh Nami. Dan ia pun memanfaatkan informasi itu untuk mendekati Nami dengan akun palsu. Selanjutnya, untuk pertama kali, Jung Yong mengunjungi kafe Nami dan memesan minuman sari buah plum. Nami pun langsung heran karena bagaimana bisa pria asing itu langsung memesan minuman kesukaannya. Apalagi minuman ini hanya diketahui oleh pelanggan tetap. Akhirnya, saat ditanyai oleh Nami, Jung Yong berhasil membuat alibi dengan mengatakan bahwa dia adalah penggemar buah plum. 잠깐만요. 그러면 제가 사장님한테 한번 말씀.
Sementara itu, ayah Jungyong yang bernama Wo Jiman menemukan sesosok jasad korban yang tewas dibakar di area pegunungan. Jiman yang bekerja sebagai detektif kepolisian langsung menyelidiki TKP. Lalu di tengah proses olah TKP, Jiman tidak sengaja menemukan potongan kertas bertuliskan nama Jungyong. 한 달 안에 왔다는 건데 피해자 사망. Saat menganalisa kasus pembunuhan sadis ini, Jiman meyakini bahwa anaknya bukanlah pelaku pembunuhan tersebut. Karena sejak kecil, Jungyong mempunyai sifat penakut dan ia juga sulit bergaul. Namun, Jiman bisa berpikir demikian karena ia sudah lama hidup terpisah dari Jungyong dan ia pun tidak pernah menghubungi anaknya. Jiman akhirnya mulai penasaran dan pergi menemui ibu Jungyong yang merupakan mantan istrinya. Jiman yang selama ini mengira Jungyong tinggal bersama ibunya, kaget melihat kenyataan berkata sebaliknya. Apalagi ibu Jungyong juga tidak tahu anaknya sekarang tinggal di mana. Mendengar pengakuan mantan istrinya itu, Jiman langsung bercerita soal penemuan jasad korban pembunuhan di area pegunungan, yang ternyata dulu pernah menjadi tempat rahasia Jungyong untuk menanam pohon buah plum. Kini Jiman pun mulai mencurigai anaknya sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Beberapa waktu kemudian, Nami mendapatkan pekerjaan baru sebagai sales di sebuah perusahaan rintisan. Berkat kinerja Nami yang sangat bagus, bosnya pun menaikkan gajinya lebih cepat dari karyawan lain. 고민이 돼서? 당연히 해야죠. Di sisi lain, ayah Jungyong terus menyelidiki alamat anaknya yang masih menjadi teka-teki. Akhirnya, setelah melakukan penyelidikan di mana-mana, Jiman berhasil menemukan rumah Jungyong. Jiman akhirnya menyusut ke rumah Jungyong untuk menemukan beberapa petunjuk yang mengarah ke kasus pembunuhan di area pegunungan. Mengetahui rumahnya sedang digeledah, Jungyong langsung mengirimkan pesan ke ponsel ayahnya dan mengajaknya bertemu di luar rumah. Namun ternyata Jungyong malah mengajak kejar-kejaran sampai membuat ayahnya lelah dan berhenti mengejar. Saat kembali menggeledah rumah Jungyong, Jiman akhirnya menemukan batang korek api yang mirip dengan yang ada di TKP pembunuhan. Beberapa hari kemudian, Jungyong kembali mengunjungi kafe Nami. Karena Nami sedang tidak ada, Jungyong pun memesan sari buah plum kepada ayahnya. Ternyata ayah Nami mengetahui bahwa Jungyong masih pelanggan baru, sehingga ia pun curiga bagaimana bisa Jung mengetahui menu khusus pelanggan tetap. Tak lama berselang, Jungyong akhirnya bertemu dengan Nami di kafe itu untuk membeli CD band favoritnya yang dijual oleh Nami. 이거 얼마에 파실 거예요? Khawatir melihat kedekatan anaknya dengan Jungyong, ayah Nami pun menasehati Nami agar ia menjauhi pria mencurigakan seperti Jungyong. Namun Nami mengabaikan nasihat ayahnya karena menurutnya Jungyong adalah pria yang baik. Menyadari kecurigaan ayah Nami, Jungyong pun langsung merencanakan pembunuhan. Dengan menggunakan nomor ponsel Nami yang telah diretas, Jungyong berhasil membujuk ayah Nami agar menginstal sebuah aplikasi yang sebenarnya menjadi alat pelacak lokasi rumah ayah Nami. Setelah itu, ayah Nami yang tinggal sendirian di rumah mendapatkan pesan misterius bahwa ada kiriman paket di depan rumahnya. Begitu ayah Nami keluar mengambil paket, Jungyong langsung menghampirinya dan menikam ayah Nami dari belakang. Tak puas menusuk ayah Nami, Jungyong juga menghancurkan karir Nami. Ia pun menggunakan akun Instagram Nami yang berhasil diretas dan mengupload foto yang mengungkapkan kenaikan gaji Nami serta proyek rahasia perusahaannya.